Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursulutsia, NIM 18 19 10 40 10 18. Saya mahasiswa program studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember. Tujuan pembuatan video vlog pada hari ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Industri kelas A dengan dosen Ibu Ari Susanti STMT. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas UAS Manajemen Industri. Nah, pertanyaannya ada di atas ini. Jadi menurut saya hal pertama kali yang harus dilakukan yaitu dengan memperbaiki faktor-faktor kecelakaan dan ketidaknyamanan kerja yang berada di lingkungan kerja. Nah, hal-hal yang perlu diperbaiki yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jenis industri. Nah, jenis industri itu sangat berpengaruh terhadap keselamatan kerja. Di mana pada kasus ini industri yang kita pakai yaitu consumer goods atau barang konsumsi, di mana pabrik ini memiliki probabilitas kecelakaan yang sangat tinggi. Jadi untuk menanggulanginya yaitu dengan cara memberi tutorial atau pelatihan kerja bagaimana cara mengoperasikan mesin dengan baik dan benar, dan juga tentunya pasti aman, dan juga bagaimana cara mengangkat barang-barang yang berat, jadi agar tidak terjadi kecelakaan saat bekerja. Nah, yang kedua, tersedianya alat pengaman. Alat pengaman sendiri itu wajib dimiliki oleh setiap industri, apalagi industri yang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Nah, contoh kecilnya seperti helm pengaman dan alat-alat keamanan lainnya. Dengan helm pengaman, maka sang pekerja akan merasa aman dan nyaman saat melakukan pekerjaan, dan juga hal tersebut akan mengurangi tingkat kecelakaan kerja pada industri. Faktor yang ketiga yaitu lampu penerangan. Lampu yang terlalu terang maupun lampu yang terlalu redup itu akan sangat membahayakan mata para pekerja. Selain itu akan membuat para pekerja sulit berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaannya. Maka dapat dilakukan yaitu dengan cara di tempat kerja harus difasilitasi lampu penerangan yang cukup terang. Faktor yang keempat adalah suhu. Suhu di tempat kerja harus disesuaikan agar para pekerja menjadi nyaman. Nah, suhu tersebut tidak boleh terlalu dingin maupun tidak boleh terlalu panas. Apabila suhu terlalu dingin dan terlalu panas, maka sang pekerja tidak bisa melakukan pekerjaannya secara maksimal. Faktor yang kelima adalah kelembapan. Nah, tingkat kelembapan yang terlalu rendah itu akan memicu timbulnya akan memicu keringnya selaput lendir membran. Sedangkan untuk tingkat kelembapan yang terlalu tinggi itu akan memicu timbulnya mikroorganisme yang akan membawa kuman dan penyakit. Maka tingkat kelembapan di tempat kerja itu harus disesuaikan dengan baik dan benar. Faktor yang keenam adalah jam kerja. Nah, jam kerja yang terlalu panjang itu akan mengakibatkan para pekerja kehilangan konsentrasi dan juga ketidakhati-hatian dalam bekerja, yang pastinya akan memicu kecelakaan dalam bekerja. Nah, seharusnya pekerjaan yang banyak melibatkan kontak fisik itu memiliki jam kerja yang singkat karena akan berpengaruh terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Nah, faktor kecelakaan kerja sendiri dapat terjadi karena faktor pribadi, yaitu dari pekerja yang menggunakan alkohol maupun penggunaan narkoba, terus kelelahan, pengalaman kerja, karena usia maupun karena karakteristik pribadi. Selanjutnya pertanyaan kedua dari atas ini. Jadi apabila saya menjadi direktur utama di suatu pabrik atau perusahaan, maka saya akan menstruktur ulang seluruh pabrik dan perusahaan itu dari manajemen kinerja di pabriknya. Nah, contohnya dengan menerapkan aturan dan standar yang baru, di mana saya akan membuat suatu pabrik atau perusahaan itu akan bekerja secara aman dan nyaman, tentunya dengan menghasilkan kualitas produksi yang baik. Nah, langkah pertama yang mungkin akan saya lakukan yaitu dengan training atau pelatihan pekerja, di mana hal itu sangat penting yaitu sebagai bekal pengetahuan dan pengalaman mereka nantinya apabila di tempat kerja seperti itu. Dan langkah yang akan saya ambil selanjutnya yaitu dengan memperbaiki faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga ada di atas ini. Nah, jadi manfaat K3 sendiri menurut saya yang pertama yaitu untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sedangkan yang kedua yaitu menciptakan tempat kerja yang aman terhadap
kecelakaan, keledakan, dan kerusakan-kerusakan lainnya yang ada di tempat kerja, dan juga akan membuat tempat kerja yang menjadi sehat. Berikut merupakan tahapan program ketiga terkait kasus di atas. Nah, yang pertama yaitu tempat kerja. Tempat kerja di sini yaitu pabrikan smart goods atau barang konsumsi, yang isinya merupakan pabrik produksi barang-barang yang berat yang harus diangkatnya. Sedangkan yang kedua yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sendiri misalnya seperti cedera dan cedera otot. Cedera terjadi karena anggota tubuh berinteraksi langsung dengan mesin produksi. Sedangkan cedera otot terjadi karena para pekerja berhubungan langsung dengan barang berat yang diangkatnya. Selanjutnya yaitu penerapan program ketiga terkait dengan masing-masing kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu tentang kebersihan lingkungan kerja. Nah, kebersihan lingkungan kerja sendiri itu harus lebih diperketat dalam kontrol kebersihannya, yaitu dengan cara memberikan program kebersihan secara berskala. Sedangkan yang kedua yaitu penyakit menghirup gas dan debu hasil produksi. Nah, cara menanggulanginya yaitu dengan memberikan safety gear yang memadai, contohnya seperti masker ataupun face shield. Sedangkan yang ketiga yaitu cedera otot. Cara menanggulanginya yaitu dengan memberikan tutorial atau pelatihan bagaimana cara mengangkat barang yang berat. Misalnya ketika kita mengangkat barang yang berat, maka posisi badan itu harus dalam keadaan jongkok. Apabila posisi badan dalam keadaan berdiri, itu akan merusak tulang punggung bagian belakang. Sedangkan yang keempat yaitu tempat kerja yang berisik. Nah, tempat kerja yang berisik itu akan mengakibatkan para pekerja tidak fokus dalam melakukan pekerjaannya. Nah, maka hal-hal yang harus dilakukan yaitu dengan memberikan pekerja earmuff agar pendengarannya tidak rusak. Yang kelima yaitu cedera karena interaksi dengan mesin produksi. Jadi salah satu cara menanggulanginya yaitu dengan memberikan training atau pelatihan bagaimana cara mengoperasikan mesin produksi secara aman, baik dan benar. Selanjutnya pertanyaan keempat ada di atas sini. Nah, jadi berdasarkan teori manajemen atau pemasaran, untuk meningkatkan penjualan produk dari suatu pabrik atau perusahaan, maka hal-hal yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu segmenting. Segmenting merupakan tindakan mengelompokkan kebutuhan berdasarkan dengan kategori. Nah, seperti menjelaskan produk-produk yang dibuat itu untuk kalangan apa dan siapa. Contohnya dalam kasus ini yaitu pembuatan make up. Jadi kita ingin mempromosikan sebuah make up. Nah, jadi sasarannya make up ini yaitu untuk anak remaja, untuk anak usia remaja ke atas, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada targeting. Targeting merupakan tindakan untuk menetapkan target pasar yang ingin dituju. Nah, contohnya seperti membuat iklan di TV, sosial media, koran, dan media promosi lain. Yang ketiga yaitu positioning. Positioning sendiri merupakan tindakan untuk menetapkan posisi produk untuk menghadapi persaingan. Nah, misalnya memberikan persepsi terhadap target market dan segmen pasar yang dituju mengenai produk value yang diberikan, sehingga produk yang kita hasilkan itu memberikan ciri khas yang berbeda dengan produk-produk lainnya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Nah, yang pastinya harus selalu stay safe, stay healthy, and stay positive. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.